Pak Hilman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hilman begini, kondisinya satu adalah bahwa saat ini kasus COVID di Indonesia itu sudah mulai kelihatan ada naik begitu, terutama bagi mereka yang bepergian dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah bahwa dari data terakhir, kasus COVID-19 varian Omikron yang terbanyak itu merupakan kasus impor dari mereka yang melakukan perjalanan ke satu, Turki, dua, negara-negara Arab termasuk Arab Saudi. Kalau kemudian hari ini sudah diputuskan bahwa para jemaah umroh itu bisa kembali berangkat, ada yang menilai ini terlalu berani. Menurut Pak Hilman seperti apa? Ya baik, terima kasih ya. Jadi kalau ini dipandang berani, memang kita berani untuk memutuskan bahwa dalam 2 tahun atau 1 tahun terakhir, jamaah kita kan tidak ada yang berangkat, gitu ya. Dan perlu kita ketahui, bukan Omikron saja, semua kasus COVID itu dari luar negeri, Mbak, gitu ya, dari dulu dari luar negeri. Nah, oleh karena itu kami mencoba memfasilitasi jamaah umroh asal Indonesia itu untuk bisa berangkat saat ini dengan protokol yang ketat. Keterlibatan negara dalam hal ini adalah memitigasi bencananya, memitigasi dampak dari penularannya, yaitu dengan menerapkan protokol-protokol. Justru kalau kami tidak hadir di situ, itu yang lebih berbahaya. Karena pada dasarnya umroh itu adalah B2B, business to business. Tanpa keterlibatan negara dalam hal ini, seseorang bisa mendapatkan visa, bisa mendapatkan tiket, dapat hotel, sudah bisa berangkat. Nah, ini saya kira yang harus diletakkan dalam konteksnya. Jadi bukan kami memberangkatkan umroh, tetapi kami justru menahan agar umroh itu dilaksanakan secara terkendali. Dan itu baru bisa dilaksanakan pada bulan Januari ini setelah hampir seluruh jamaah umroh tertunda. Oke. Sekitar 59.000 orang itu menunggu dengan sabar. Oke, Pak Hilman tadi Anda bilang terkendali. Terkendali itu definisinya seperti apa? Ya, kita bedakan antara umroh pada November tahun lalu dan Februari tahun ini, yang kemudian ada beberapa insiden lah. Ya, nah dulu itu belum ada vaksin sama sekali. Ya, kita belum ada yang divaksin satupun orang. Oh, November tahun 2020 ya maksudnya ya? 2020 Ya. dan Februari tahun 2021. Oke. Itu kan terakhir Februari 2021. Setelah itu kita kena suspend ya. Nah, kita suspend itu dibuka pada 1 Desember. Nah, saat ini yang boleh berangkat itu harus full vaccinated, 2 kali vaksin. Dan setelah itu kita juga sudah ada PCR yang lengkap dengan lab yang sudah direkomendasi oleh Kedutaan Saudi Arabia. Ada proses karantina, sampai di Saudi juga dikarantina beberapa hari, baru setelah clear mereka boleh umroh, akan pulangnya di swab lagi. Nanti mana yang boleh terbang, mana yang enggak, datang ke Indonesia karantina lagi 7 sampai 10 hari tergantung situasinya. Nah, itu kan juga satu proses bagaimana kita mengawal jamaah gitu ya. Oke. Pak Hilman, ini kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi sampai menyampaikan meminta secara tegas supaya tidak ada lagi dispensasi karantina, bahwa karantina itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi mereka yang pulang dari luar negeri. Lalu kemudian jangan sampai ada joki. Saya meyakini bahwa pasti untuk urusan umroh ini juga akan dilakukan hal yang sama. Tetapi dengan adanya masa karantina di Arab Saudi, lalu saat kembali ke tanah air juga ada karantina lagi. Bagaimana pertimbangan soal biaya umroh ini yang kemudian harus dibebankan kepada para jemaah? Ya, ibaratnya kita mau perjalanan ke luar negeri ya, ditambah hotel karantina, pulangnya juga karantina, yaitu memang sudah konsekuensinya. Oleh karena itu kita sudah sampaikan pada jamaah, kalau Anda mau tetap berangkat dalam waktu dekat ini ada konsekuensinya. Karantina Anda harus bayar sendiri. Di sana 3-5 hari ya untuk karantina. Di sini juga pulangnya karantina. Jadi karantinanya hampir sama atau bahkan lebih lama daripada umrohnya gitu ya. Nah, itu konsekuensi yang sudah diketahui oleh jamaah. Kalau Anda siap, mari kami kawal gitu ya. Tapi kami juga tentu saja menyarankan kepada PPIU itu agar mencoba memprioritaskan kelompok jamaah tertentu, jumlahnya juga terjaga agar kendalinya juga lebih mudah. Tapi untuk nanti masa karantina setelah pulang untuk lokasinya aman ya Pak ya?
Gimana? Lokasi karantinanya sudah dipersiapkan? Ya, lokasi karantina kan umroh itu jamaah sama dengan penumpang yang lain gitu Mhm. ya, beda dengan haji gitu ya. Ada yang bisa di hotel, sebagian sudah sewa hotel, booking Oke. hotel, tapi Oke. kami juga dari Kementerian Agama khususnya ingin memanfaatkan asrama haji yang kami miliki di Jakarta, ya. Kita ada juga di Bekasi, ya. Bahkan nanti kalau memang dibutuhkan ada penerbangan ke Surabaya, di Surabaya kita Oke. coba siapkan. Nah, Oke. Nah, kalau ini kita lihat bahwa hari ini sudah ada 400-an jemaah umroh diberangkatkan, bagaimana kemudian persiapan haji? Apakah sudah dibahas oleh teman-teman di Kementerian Agama, Pak Hilman? ya tentu saja kami siapkan. Ya. Haji itu kita dalam posisi menunggu untuk mendapatkan undangan dari pemerintah Saudi Arabia Mhm. dalam penandatangan MOU jumlah kuota haji kita. Nah, perlu kami sampaikan dengan jumlah yang sekarang ataupun beberapa barangkali ya yang akan berangkat di kemudian hari, kita juga ingin belajar bagaimana haji di masa pandemi itu memanagenya. Kan kita tidak pernah, Mbak, ya. Bayangkan nanti ada ratusan ribu atau puluhan ribu orang akan berangkat. Kalau misalnya kuotanya ada dan ada undangan dari pemerintah Saudi Arabia. Nah, kita harus siap juga dengan sistem itu. Oke. Sistem kendalinya, integrasi datanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita sebetulnya ingin, dan saya sampaikan juga pada jemaah umroh, bahwa Anda saat ini bukan umroh biasa-biasa. Anda adalah duta Indonesia. Keberhasilan Anda, kedisiplinan Anda akan menentukan sebetulnya masa depan kita tentang haji ini. Ya, kalau kita betul. sudah dipercaya, ya insya Allah gitu Betul. ya. Kita dapat MOU. Karena pandemi pasti masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan ya, Pak Hilman. Pak Hilman, terima kasih Betul. sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Kita jumpa lagi lain waktu.